manusia itu diciptakan untuk bergerak, saudara. Kalau manusia itu tidak bergerak, dia hanya duduk, diam, berbaring, dan makan terus. Maka yang datang adalah asam urat, kolesterol, dan lain-lainnya. Secara lahiriah, demikianlah manusia harus bergerak supaya sehat, supaya berdampak. Itu kenapa manusia diciptakan Tuhan. Secara rohani, manusia dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Kalau tidak menjadi berkat, sangat berbahaya sekali. Maka penyakit rohani pun akan datang. Detail, medit, tidak murah hati, egois, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, panggilan kita, kenapa kita diciptakan Tuhan, adalah supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu sehat namanya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita semua pada kesempatan saat ini. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudaraku, jemaat yang dinasihati Rasul Petrus ini adalah jemaat yang sedang merantau ke Roma. Jumlah mereka sedikit, diintimidasi, hak-hak mereka dikebiri, mereka difitnah, tidak mendapatkan keadilan, dipaksa untuk menyembah Tuhan yang bukan Tuhan mereka. Sangat menderita sekali hidup mereka. Namun Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat supaya mereka tetap bisa menjadi berkat di dalam segala keadaan. Baik buruk, baik tertekan, baik menderita, baik sengsara, panggilan hidup kita tetap harus menjadi berkat. Oleh sebab itu, Rasul Petrus mengingatkan jemaat yang diintimidasi tadi supaya mereka tetap bisa menjadi berkat di dalam keadaan mereka, di tempat di mana mereka boleh berada. Caranya bagaimana untuk bisa jadi berkat? Muliakanlah Tuhan dalam hatimu. Jadi firman Tuhan sangat jelas sekali mengingatkan kita, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Muliakanlah Tuhan di dalam hatimu. Perlakukanlah Tuhan itu sebagai Tuhan. Jangan memperlakukan Tuhan itu sebagai pesuruh. Ketika kita memperlakukan Tuhan itu sebagai Tuhan di dalam hati kita, maka perkataan kita itu akan menyejukkan. Perkataan kita itu akan menguatkan, tidak melemahkan. Sikap kita itu juga akan mempermuliakan nama Yesus. Kehadiran kita akan dirindukan banyak orang. Karena apa? Karena kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Tidak orang malah anti dengan kita. Karena apa? Karena merasa tidak nyaman dengan kita. Rasul Petrus mengingatkan, dimanapun kamu berada, seperti apapun keadaannya, kamu harus siap memberi jawab ketika nanti orang bertanya kepadamu tentang imanmu, tentang pengharapanmu. Artinya Rasul Paulus mengingatkan jemaat supaya mereka tidak berhenti dalam bersaksi meskipun keadaannya sulit, kondisi yang tidak mudah. Saudaraku, itu panggilan kita. Tidak ada alasan untuk tidak bersaksi. Mungkinkah? Itu pertanyaannya. Kita bisa menjadi saksi, kita bisa menjadi berkat ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Tentu berat. Namun ini firman Tuhan katakan bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat. Situasi yang buruk itu bisa dipakai Allah menjadi sebuah jembatan. Kita boleh menyampaikan tentang Kristus kepada banyak orang. Dengan penuh lemah lembut, dengan penuh hormat, tidak dengan kemarahan,
namun dengan kelemah lembutan hati yang murni, yang tulus, sehingga ketika ada orang-orang yang berbuat tidak baik pada kita ini, mereka pada akhirnya akan merasa malu sendiri atas sikap hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Jadi dalam keadaan seperti apapun, tetaplah menjadi berkat dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan berani bersaksi kepada semua orang. Dengan bagaimana kita memuliakan Tuhan itu dengan hidup kita, dengan perkataan kita. Jangan sampai kita ketika di dalam gereja, wah bahasanya rohani sekali. Tuhan memberkati, shalom aleichem, wal aleichem salam. Nek nyanyi, wah luar biasa. Aku tan ngerti mengkone. Itu di dalam gereja, wah tampak memuliakan Tuhan, tampak. Sekali lagi, tampak memuliakan Tuhan. Ketika dia sudah mulai keluar dari pintu gereja, kakinya nggak sengaja keinjak temannya, perkataannya sudah beda, matam. Saudaraku, di dalam hati kita ini ada satu sumber mata air, yaitu sumber dari Roh Kudus Yesus Kristus. Enggak mungkin satu mata air itu mengeluarkan dua rasa air. Makanya Rasul Petrus mengingatkan, muliakanlah Tuhan di dalam hatimu. Kenapa? Di dalam hati ini adalah sumber kehidupan. Apa yang keluar dari kita itu adalah dari sumbernya sini. Kalau hati ini memuliakan Tuhan, makanya ketika yang keluar itu perkataan, tumindak, tingkah laku kita itu pasti mempermuliakan Tuhan. Satu sumber mata air tidak bisa mengeluarkan dua rasa air. Kalau sumber mata air kita adalah Yesus, maka yang keluar adalah kelemah lembutan, belas kasih, dan menjadi berkat. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar. Mungkin panjenengan saat ini mengalami banyak penderitaan, banyak tantangan, banyak kesengsaraan. Semua diizinkan Tuhan dengan maksud tertentu, yaitu supaya hidup Anda bisa menjadi berkat. Tetaplah bersabar di dalam setiap penderitaan yang Anda alami. Itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan iman kita, dan kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk menerima kuasa dan mujizat-Nya. Kita sedang dipersiapkan Allah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui sikap hidup kita menghadapi pergumulan itu akan dilihat orang, dan dengan demikian kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku, penderitaan adalah api yang memurnikan, yang mendewasakan iman saya dan saudara. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kita kekuatannya hanya dari Tuhan. Yang saya tahu, Yesus pun mengalami penderitaan. Apalagi kita hanya anak-anaknya. Tidak usah gentar, tidak usah takut. Kenapa? Karena ketika Yesus mengalami penderitaan, pada akhirnya dia pun mengalami kemenangan. Ini saudara. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang tidak enak, tetaplah kuat, tetaplah gandol Gusti, tetaplah beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang dituntun Tuhan untuk melewati masa-masa sakit itu. Kita sedang dituntun Tuhan untuk melewati lembah kekelaman itu. Dan ada waktunya nanti kita akan bersuka cita karena kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Percayalah, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan panjenengan. Tangan Tuhan selalu ada. Kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Mari tetap bersabar. Dengan sikap hidup bersabar menghadapi penderitaan ini, kita sedang mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Karena itu panggilan hidup saya dan panjenengan semua. Selamat berjuang untuk terus hidup di dalam kasih Tuhan, dan selamat berjuang untuk terus menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Salam uyah roh.